Hukum TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada kali ini kita akan membahas terkait keputusan Rusia untuk keluar dari Dewan HAM PBB dan bagaimana respon dari negara-negara termasuk Indonesia terkait hal tersebut. Majelis Umum PBB atau United Nations General Assembly pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 menggelar pemungutan suara untuk menangguhkan keanggotaan Rusia dari Dewan HAM PBB atau UNHRC. Penangguhan tersebut disebabkan atas adanya laporan pelanggaran berat dan sistematis serta pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Ukraina. Mengingat sejak Februari 2022 lalu Rusia telah melakukan invasi ke Ukraina. Meskipun Piagam PBB sendiri tak mengatur adanya larangan perang secara eksplisit, namun pada pasal 2 ayat 4 Piagam PBB mengatur bahwa negara-negara anggota harus menahan diri untuk tidak menggunakan ancaman dan ataupun kekerasan dalam hubungan internasional, serta mereka harus menyelesaikan sengketa dengan cara-cara damai sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak berada dalam bahaya. Dalam artian, perdamaian dunia terletak pada niat dari negara-negara dalam menahan diri untuk menggunakan kekerasan senjata. Inisiatif yang diprakarsai oleh Amerika Serikat ini menerima 2/3 suara mayoritas anggota Majelis Umum PBB yang tentu diperlukan untuk mendukung penangguhan keanggotaan Rusia dari Dewan HAM PBB. Sebanyak 93 negara memilih setuju, sementara 24 memilih menentang. Negara-negara yang memberikan suara menentang resolusi tersebut, beberapa di antaranya adalah Tiongkok, Sekutu Moskow yang menolak untuk mengkritik invasi, Iran, Belarus, Suriah, serta Rusia. Sedangkan 58 negara yang abstain termasuk Indonesia, Brazil, India, Meksiko, Senegal, dan Afrika Selatan dengan banyak yang mendesak diplomasi sebagai gantinya. Adapun dampak-dampak dari penangguhan keanggotaan yang dilakukan oleh UNGA ini, yakni Rusia tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum. Lantas mengapa Indonesia memilih abstain dari resolusi tersebut? Hal ini dikarenakan Indonesia berkeinginan untuk menciptakan perdamaian di Ukraina dan mengakhiri tragedi kemanusiaan, serta Indonesia juga setuju untuk pembentukan tim investigasi independen atau International Commission of Inquiry oleh Human Rights Council. Keputusan Indonesia untuk memilih abstain dalam resolusi Majelis Umum PBB tersebut terkait adanya penangguhan Rusia di Dewan HAM menjadi langkah pragmatis, karena secara khusus abstain juga membuktikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia konsisten untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang secara bebas aktif, tanpa adanya tekanan dari pihak negara manapun. Rusia sendiri merupakan negara kedua yang hak keanggotaannya dicabut oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Majelis Umum PBB atau UNGA sebenarnya bisa saja di kemudian hari setuju untuk mengakhiri penangguhan tersebut. Namun, hal tersebut tak lagi bisa dilakukan setelah Rusia memutuskan untuk keluar dari Dewan HAM PBB. Hal serupa juga sempat terjadi, yakni pada tahun 2018 di mana Amerika Serikat mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari Dewan HAM akibat apa yang mereka sebut sebagai bias kronis terhadap Israel. Lantas, sebenarnya seperti apa Dewan HAM PBB tersebut? Dewan Hak Asasi Manusia merupakan badan antar pemerintah dalam sistem PBB yang bertanggung jawab untuk memperkuat perlindungan HAM di seluruh dunia dan untuk menangani serta membuat rekomendasi atas laporan pelanggaran HAM. Lalu kewenangan apa sajakah yang dimiliki oleh Dewan HAM PBB? Dewan HAM PBB sendiri memiliki kewenangan untuk membahas semua masalah dan situasi hak asasi manusia tematik yang membutuhkan perhatiannya sepanjang tahun. Dewan ini terdiri dari 47 negara anggota PBB yang dipilih oleh UNGA. Dewan ini memiliki kewajiban untuk memajukan pendidikan HAM serta memberikan konsultasi dengan persetujuan negara-negara anggota yang bersangkutan, serta juga menjadi forum dialog tentang isu-isu tematik terkait semua hak asasi manusia. Selain itu, Dewan ini juga bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada UNGA untuk pengembangan lebih lanjut hukum internasional di bidang HAM. UNHRC juga dapat mengadopsi resolusi, membentuk komisi penyelidikan, serta meluncurkan misi pencarian fakta dan investigasi.
Dewan HAM ini menjadi bagian penting dari kerangka hak asasi manusia PBB karena juga dapat menunjuk ahli independen untuk menggali isu-isu tertentu. Saat ini, Dewan HAM PBB sendiri memiliki 44 ahli tematik. Ada pula 11 dekade yang ditunjuk untuk memantau dan melaporkan masalah hak asasi manusia. Dewan ini memang tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum. Kendati demikian, keputusan apapun yang dibuat menekankan sebuah pesan politik yang menggema. Pun Dewan ini dapat memberi kuasa atas penyelidikan tuduhan-tuduhan. Lantas, siapakah yang sebenarnya memiliki kewenangan untuk mengakhiri konflik? Dewan HAM PBB atau malah Dewan Keamanan PBB yang bekerja dalam akhiri sebuah konflik? Dalam fakta empirisnya, Dewan Keamanan PBB seringkali yang menjadi pihak untuk turun tangan dalam menyelesaikan sengketa internasional, khususnya yang menyangkut perdamaian dan keamanan internasional yang sering kali terjadi pada akhir-akhir ini. Sengketa antar negara sendiri dapat diselesaikan melalui mekanisme yang ada dalam Piagam PBB. Dalam pasal 33 Piagam PBB menyatakan, cara penyelesaian sengketa dapat dilakukan lewat negosiasi, pencarian fakta, mediasi, konsiliasi, arbitrase hingga penyelesaian menurut hukum melalui badan ataupun pengaturan regional ataupun cara damai lain yang dipilih sendiri oleh para pihak. Menurut pasal tersebut, penyelesaian sengketa internasional dibagi menjadi dua, secara politik atau diplomasi dan secara hukum. Dalam menyelesaikan sengketa internasional, Dewan Keamanan biasanya mengeluarkan suatu keputusan sebagai solusi penyelesaian sengketa, yakni melalui resolusi-resolusinya. Resolusi Dewan Keamanan inilah dianggap sebagai jalan akhir atau solusi terhadap setiap sengketa internasional. Tetapi pada kondisi akhir-akhir ini, keberadaan resolusi Dewan Keamanan ini sering kali disalahgunakan oleh negara-negara besar, termasuk dalam negara anggota tetap Dewan Keamanan. Aspek kemanusiaanlah yang menjadi landasan resolusi untuk mengakhiri perang, di mana dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan resolusi damai, yakni dengan berdialog maupun melalui diplomasi, dan yang menjadi poin pentingnya adalah keselamatan dan kesejahteraan warga sipil. Dalam penyelesaian konflik ini, upaya atau cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antara Ukraina dan juga Rusia, yakni melalui jalur diplomasi bilateral. Dengan melalui jalur diplomasi bilateral, kedua pihak yang terlibat dapat saling bertemu untuk saling bernegosiasi dan juga dapat menjadi jalan keluar bagi kedua negara. Namun, jika konflik terus berlanjut, Dewan Keamanan pun berupaya mencapai gencatan senjata dan mengerahkan pasukan penjaga perdamaian. Dewan Keamanan bisa meminta PBB untuk menjatuhkan sanksi dan sebagai upaya akhir, dan dapat mengizinkan tindakan militer terhadap pihak agresor. Sekian video dari kami, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami berikutnya.